Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pecinta sinyal Islam Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang tanda-tanda umum pada isim, pada fi'il, juga huruf ya, sebagai kata yang tidak menerima tanda isim, tidak juga menerima tanda fi'il. Kemudian dilanjutkan kepada i'rab. I'rab itu ada 4, rafa, nasab, jar, jazm ya. Perubahan akhir kata itu ada 4 model, rafa, nasab, jar, jazm. Isim dapat 3, rafa, nasab, jar, atau istilah jurumiyah khafad, rafa, nasab, khafad atau jar. Sedangkan fi'il dapat 3, rafa, nasab, jazm. Ya, rafa, nasab, khafad, isim. Kalau fi'il rafa, nasab, jazm. Selanjutnya untuk memudahkan, khafad kita istilahkan sebagai jar ya. Rafa, nasab, jar untuk isim, rafa, nasab, jazm untuk fi'il. Seperti apa fungsinya rafa, nasab, jar, jazm itu? Ya, nanti kita akan bahas. Sekarang kita akan mempelajari istilah-istilah yang umum dipakai di dalam kitab jurumiyah. Istilah-istilah umum yang dipakai pada kitab jurumiyah. Ya. Ya, selanjutnya kita akan mengenal istilah-istilah yang ada di dalam jurumiyah. Kita mulai dari isim. Isim itu dibagi-bagi dalam beberapa macam. Yang pertama isim mufrad. Yang kedua musanna atau tathniyah. Tathniyah atau musanna. Yang ketiga jamak mudzakkar salim. Yang keempat jamak muannats as-salim. Kelima jamak taksir. Keenam al-asma'ul khamsah. Ketujuh ismul ladzi la yansarifu. Ya, kita perlu membahas masing-masing ya, supaya kita mengenali, kita hafalkan. Ya. Isim mufrad. Apa itu isim mufrad? Isim mufrad itu adalah ma dalla ala wahidin aw wahidatin. Jadi kata yang isim yang menunjukkan makna satu. Baik satu laki-laki atau satu perempuan sama saja, pokoknya satu. Itu isim mufrad. Kalau kita menghafal kosakata atau mufradat, itu hampir semuanya isim mufrad. Kitabun, buku, isim mufrad yang menunjukkan satu. Saburatun, papan tulis, isim mufrad. Nadzaratun, kacamata, isim mufrad. Qalansuwatun, kopiah, isim mufrad. Qamisun, gamis, isim mufrad. Maktabun, meja, isim mufrad. Baitun, rumah, isim mufrad. Masjidun, masjid. Nah, pokoknya kita hafalkan kosakata-kosakata di sekitar kita itu semuanya rata-rata isim mufrad. Rata-rata isim mufrad. Ya, jidarun, dinding. Babun, pintu. Nafidatun, jendela. Itu isim mufrad semuanya. Kemudian itu satu, kita harus hafalkan istilah yang namanya isim mufrad. Yang kedua yang harus kita hafalkan istilah al-musanna atau at-tathniyah. Nah, selanjutnya kita gunakan istilah tathniyah. Tathniyah ma dalla ala snaini, kata yang menunjukkan kepada dua. Bi alifin wa nunin aw ya'in wa nunin fi akhirih. Kata yang menunjukkan dua, di belakangnya ada ani atau aini. Itu musanna atau tasniyah. Ya. Misalnya babun, pintu. Kalau dua pintu, tinggal tambahkan belakangnya ani aini. Babani, babaini, dua pintu. Qalamun, pulpen. Qalamani, qalamaini, dua pulpen. Kitabun, satu buku, isim mufrad tadi. Kalau dua, musanna. Qalamani, qalamaini. Maaf, kalau dua, kitabani, kitabaini. Baitun, rumah, isim mufrad. Musannanya
atau tasniyahnya baitani, baitaini. Apalagi rajulun, kalau dua orang lelaki, rajulani, rajulaini. Apalagi misalnya masjidun, kalau dua masjid, masjidani, masjidaini, dan seterusnya. Itu namanya at-tathniyah. Kemudian jam'ul mudzakkar as-salim. Jamak mudzakkar salim adalah lafaz yang menunjukkan kepada banyak, ya, di belakangnya ada una atau ina. Ya, una atau ina. Dan itu untuk orang, untuk laki-laki. Misalnya Zaidun, satu orang Zaid isim mufrad. Ya, kalau Zaidnya ada dua orang, ya, tadi tasniyah kita bikin Zaidani atau Zaidaini. Kalau banyak Zaiduna, Zaidina. Zaidnya banyak. Misalnya salihun, orang soleh. Kalau dua orang salihani, salihaini. Kalau banyakan salihuna, salihina. Muslimun, seorang muslim. Kalau dua orang muslimani, muslimaini. Kalau banyak muslimuna, muslimina. Apalagi mujahidun. Kalau dua orang mujahidani, mujahidaini. Kalau banyak mujahiduna, mujahidina. Dan banyak lagi. Nah, jamak mudzakkar salim itu menunjukkan banyak, tapi untuk orang. Kalau misalnya kita bilang kitabun, buku. Kalau banyak, tidak bisa dimasukkan ke jamak mudzakkar salim, karena ini khusus untuk orang, untuk laki-laki. Ya. Itu istilah ketiga, kita hafalkan. Isim mufrad, tasniyah, jamak mudzakkar salim. Istilah keempat yang digunakan dalam jurumiyah ini jam'ul muannatsis salim, jamak muannas salim. Jamak muannas salim itu adalah ma jumi'a bi alifin wa ta'in mazidataini. Jamak yang diakhiri belakangnya dengan alif ta. Kalau ini untuk perempuan. Ya, kalau tadi untuk laki-laki, ini untuk perempuan. Nah, tapi ini perempuan di sini bisa orang perempuan atau bisa benda-benda yang secara hukum tata bahasa dikategorikan perempuan. Bukan bendanya punya kelamin perempuan, bukan. Tapi secara hukum tata bahasa dikategorikan perempuan, hukum tata bahasa Arab maksudnya. Contohnya benda yang ada ta marbutah, maktabatun, perpustakaan. Dikategorikan perempuan, muannas, karena ada ta marbutah. Apalagi sayyaratun, mobil, muannas, perempuan. Kemudian ta'iratun, pesawat. Kemudian syajaratun, pohon. Kemudian apalagi misalnya saburatun, papan tulis. Ya, tollasatun, penghapusnya. Kemudian mistoratun, penggaris. Nah, itu nanti kategorikan muannas. Nah, model-model seperti itu ketika jamak, nah, masuk ke jamak muannas salim. Contoh, isim mufradnya, tunggalnya. Tunggalnya misalnya Zainab. Seorang perempuan bernama Zainab. Nah, terus kalau dua orang, kita bertemu dua orang sama-sama namanya Zainab. Nah, masukkan ke tasniyah tadi. Tambahkan ani, tambahkan aini. Zainabani, Zainabaini. Terus kalau Zainabnya banyak, lebih dari dua. Misalnya di kelas ada 3 orang Zainab. Apa kita bilang? Zainabatun. Kasih alif ta di belakang. Zainabatun. Contoh lagi misalnya sayyaratun, mobil. Kalau 2 mobilnya, tambahkan ani aini, tasniyah. Sayyaratani, sayyarataini. Kalau banyak mobilnya, lebih dari 3, lebih dari 2, nah, maka buang dulu ta marbutahnya. Kita ganti alif ta di belakang sayyaratun, mobil-mobil. Ya. Apa lagi? Ta'iratun, pesawat. Kalau banyak, ta'iratun. Ganti pakai alif ta. Ta marbutahnya ganti pakai alif ta. Apalagi misalnya maktabatun, perpustakaan. Jadi maktabatun. Ya. Saburatun, papan tulis.
sabburatun, ya. Dan seterusnya. Itu istilah keempat jamak muannas salim. Istilah kelima jam'ut taksir, jamak taksir. Istilah kelima adalah jamak taksir. Jamak taksir itu adalah ma taghayyara an bina'i mufradihi. Jadi kata jamak yang dia itu merubah susunan mufradnya. Ya. Kalau mustathniyah kan tidak berubah awalnya, tinggal ditambahkan ani aini. Jamak mudzakkar salim kan tinggal tambahkan una atau ina. Jamak muannas salim tambahkan alif sama ta. Kalau ini tidak, dari mufrad ke jamak taksir itu menjadi berubah susunan katanya. Contoh kitabun, buku. Kalau banyak kutubun. Ya, alifnya hilang, semuanya jadi dhammah. Kitabun, kutubun. Misalnya apa lagi? Misalnya qalamun, pulpen. Jamak aqlamun, jamak taksir namanya. Apalagi misalnya baitun, buyutun. Nah, itu menjadi berubah dari tunggal ke jamaknya itu, si susunan katanya itu, huruf-hurufnya itu. Dan ini pada jamak taksir kita kasih catatan harus melihat kamus atau kita memang hafal. Kalau kita hafal, kita langsung bisa menyebutkan jamak taksirnya apa. Kalau tidak hafal, kita harus melihat kamus. Nah, itu adalah jamak taksir. Isim mufrad, tathniyah, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir. Terus isim lima. Ya, isim lima itu adalah abuka, akhuka, hamuka, fuka, dan zumalin. Ya. Abuka, ayahmu. Akhuka, saudaramu. Hamuka, kerabatmu. Kerabat laki-laki pihak suami namanya hamuka. Fuka, mulutmu. Zumalin, pemilik harta. Nanti ada syarat-syaratnya. Pertama, isim yang lima ini harus digabungkan. Harus digabungkan. Jadi abu, bapak, ka, kamu, bapakmu. Jadi dua kata digabung, harus digabungkan. Istilahnya diidhofahkan. Ya. Misalnya Abu Bakrin. Nah, itu isim lima itu begitu. Jadi harus digabungkan. Akhu Muhammadin, saudaranya Muhammad. Gitu. Misalnya Hamu Zaidin, kerabatnya Zaid. Ya. Fu Zaidin, mulutnya Zaid. Zu ilmin, pemilik ilmu. Zu malin, pemilik harta. Itu syarat pertama. Isim lima itu harus digabungkan jadi dua. Yang kedua, syarat kedua, jangan digabungkan kepada iya, yang artinya saya. Abi, bapak saya. Ya, jangan digabungkan ke situ. Akhi, saudara saya. Ya, jangan gabung ke iya yang artinya saya. Kemudian syarat berikutnya, isim lima itu harus dalam kondisi tunggal, mufrad. Abuka, ayah. Abu itu ayah, kan satu. Nah, kalau dalam bentuk musanna, itu abawani, berarti abawaka, kedua bapakmu. Nah, itu nggak bisa. Jadi tidak akan masuk isim lima. Atau jamak misalnya abauka, itu tidak bisa, bukan isim lima. Isim lima itu harus dalam bentuk tunggal. Ya, lafaznya itu tadi abuka, akhuka, akhaka, hamuka, fuka, dzumalin. Bentuknya itu. Jangan dirubah ke bentuk lain. Akhun kalau jamak ikhwah. Ikhwatuka, saudara-saudaramu. Itu bukan isim lima. Gitu. Jadi harus dalam bentuk tunggal itu. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, dan dzumalin. Maka jadi isim lima. Ya. Nanti ka-nya diganti-ganti oleh apapun boleh. Abu Bakrin tadi. Akhu ilmin, akhu Muhammadin, hamu Zaidin. Kalau itu ka-nya bisa diganti apa saja.
Yang jadi fokus kita abu, aku, hamu, fu, dan zu. Zu artinya pemilik. Itu adalah diantara syarat-syaratnya secara ringkas. Ya, syarat-syarat secara ringkas. Kemudian syarat-syarat berikutnya, isim 5 ini jangan dibentuk dalam bentuk tasghir. Tasghir itu membuat pola tertentu yang itu bermakna kecil atau sedikit. Polanya itu fu'ailun. Misalnya abu menjadi ubay, ubayyuka, ubayyuka bapak kecilmu. Akhuka ukhayyuka, saudara kecilmu. Nah, itu juga tidak bisa. Intinya jangan dirubah kepada pola model yang lain. Itu saja, abuka, akhuka, hamuka, fuka, zumalin. Nah, ka sama malinnya dirubah, diganti sama apa terserah. Itu sebagai kata gabungannya. Nah, yang 5 itu berarti itu abu, akhu, hamu, fu, dan zu. Itu jangan dirubah pada bentuk yang lain. Nah, maka ketika terpenuhi syarat-syaratnya, maka jadilah isim 5. Gitu. Kemudian apalagi istilah yang harus kita perhatikan? Istilah yang harus kita perhatikan adalah isim ghair munsharif, ismul ladzi la yansharif. Ismul ladzi la yansharif adalah isim yang tidak dapat diberikan tanwin. Tidak dapat diberikan tanwin. Nah, apa saja yang masuk kategori isim ghair munsharif? Masuk kategori isim ghair munsharif adalah yang pertama, ya, nama yang diakhiri huruf alif dan nun di akhirnya. Contoh, baik nama orang, nama bulan misalnya Sya'ban. Itu isim ghair munsharif kategorinya. Jangan dikasih tanwin Sya'banun gitu, tapi Sya'banu, Ramadhanu, Salmanu, Uthmanu, Imranu, Sulaimanu. Itu nama diakhiri alif nun, itu masuk nanti kategori isim ghair munsharif. Terus nama dengan pola fu'alu, u'au, fu'alu. Contoh, Umaru, nama orang Umar. Itu isim ghair munsharif. Jangan kasih tanwin Umarun gitu. Jangan. Masuk isim ghair munsharif atau ismul ladzi la yansharif, isim yang tidak bisa diberikan tanwin. Contoh lagi apa? Zuhalu. Nama bintang Zuhal. Nama benda langit Zuhal. Kemudian Hubalu, Hubal, sembahan orang musyrik. Mudor, nama kabilah Arab. Nah, yang model fu'al begitu, fu'alu, nah itu dengan pola seperti itu masuk kategori isim ghair munsharif. Itu nama yang kedua. Nama yang ketiga, nama yang diambil dari kata kerja. Kata kerja dijadikan nama. Misalnya yazidu, artinya bertambah. Yazidu, bertambah. Dijadikan nama Yazid gitu. Katakanlah bercandanya begitu, ada orang namanya dari kata kerja yanamu, tidur. Jadikan nama yanam. Nah, simulan yanam, tidur. Nah, artinya. Tapi dijadikan nama itu jangan dikasih tanwin. Yanamun gitu, jangan. Ya. Bercandanya begitu. Atau misalnya makan, yakulu. Dikasih jadikan nama orang, yakulu. Oh, yakul gitu. Itu isim ghair munsharif karena nama itu diambil dari kata kerja. Di antaranya begitu. Kemudian nama perempuan, Maryam, Zainab, Su'ad. Nama perempuan masuk kategori isim ismul ladzi la yansharif, jangan dikasih tanwin. Terus nama yang ada tak marbutahnya, Fatimah, Hamzah, Makkah, Muawiyah, Aisyah, Tolhah. Itu jangan dikasih tanwin. Nah, nanti kalau kita baca hadis misalnya an Aisyatin, nanti dimarahi sama guru kita Ustaz Miftah. Ya, harusnya Aisyatu atau Aisyata, jangan kasih tanwin. Kemudian nama non Arab. Nama non Arab seperti Ibrahimu, ya, Adamu, Idrisu. Itu nama non Arab. Ini ada catatan bagus. Semua nama Nabi itu nama non Arab kecuali 6 yang nama Arab.
Berarti semua nama Nabi jangan dikasih tanwin kecuali 6. Kasih tanwin, itu nama Arab. Muhammadun, Salihun, Syu'aibun, Hudun, Nuhun, Lutun. Tuh nanti yang 6 itu masukkan kategori isim mufrad. Sisanya masukkan kategori isim ghair munsharif ini. Adamu jangan kasih tanwin. Idrisu gitu. Apalagi misalnya Ishaqu, Yaqubu dan seterusnya. Ya. Terus berikutnya adalah tarkib majzi. Dua nama di dua kata gabungkan jadi satu. Misalnya contohnya hadoro mautu, datang kematian. Hadoro itu kata kerja datang, mautu kematian subjeknya. Hadoro mautu, datang kematian. Dijadikan nama daerah Hadramaut. Mungkin barangkali karena saking tempatnya panas, gitu, cuacanya panas dan gersang gitu. Barangkali begitu. Atau misalnya contoh lain misalnya saya punya kenalan namanya Ja'a, datang, al-haqqu, kebenaran. Datang kebenaran, Ja'al haq, datang kebenaran. Ya, sudah dijadikan nama begitu. Ya sudah, jangan kasih haqqun, Ja'al haqqun, Ja'al haqqu sudah. Itu masuk kategori isim ghair munsharif. Yang berikutnya sifat dengan pola af'alu atau isim tafdil atau menunjukkan lebih. Nah, itu jangan kasih tanwin, masuk isim ghair munsharif. Seperti ahsanu, lebih baik. Afdalu, lebih utama. A'lamu, lebih tahu. Akbaru, lebih besar. Asgharu, lebih kecil, dan seterusnya. Kemudian sifat diakhiri alif nun. Jau'anu, lapar. Atshanu, haus. Ghadbanu, marah. Farhanu, senang. Dham'anu, haus. Sakranu, mabok, dan seterusnya. Terus berikutnya adalah bilangan dengan pola fu'alu atau maf'alu. Sama saja. Uhadu atau mauhad. Artinya satu-satu. Thuna'u atau mathna. Artinya dua-dua. Thulathu atau mathlathu. Tiga-tiga. Ruba' marba'. Khumas makhmas. Sudas masdas. Suba' masba'. Thuman mathman. Tusa' matsa'. Usyar matsyar. Satu-satu, dua-dua, tiga-tiga, sampai 10-10. Misalnya, taqaddamu, ya, maju kalian. Misalnya kita bilang ke murid, taqaddamu mathna, dua orang, dua maju. Gitu. Nah, itu masuk kategori isim ghair munsharif. Kemudian alif ta'nis mamdudah, alif yang nanti setelah alif ada hamzah, ya, yang menjadi mad. Contoh sifat hamra'u, merah. Safra'u, kuning. Sauda'u, hitam. Nah, kita dengar habbatu sauda, hitam. Nah, itu ghair munsharif, jangan kasih tanwin. Sauda'un, jangan sauda'u. Gitu. Contoh berikutnya adalah sighah muntahal jumu. Jadi jamak, sighah muntahal jumu itu jamak taksir, aslinya jamak taksir. Yang modelnya itu di huruf ketiganya ada alif. Tuh 2, 3 ada alif. Setelah alif ada tambahan 2 huruf. Contoh masjidun, isim mufrad, jamak taksirnya masajidu. Masa ada alif, jidu setelah alif 2 huruf. Itu isim ghair munsharif, ya. Sighah muntahal jumu namanya. Mushafun jamaknya masahifu. Syari'un jalan, syawari'u. Masyriqun sebelah timur, masyariqu. Maghribun maghribu. Mas'alatun masailu. Itu model pertama, sighah muntahal jumu. Model kedua, huruf ketiganya alif. Setelah alif ada 3 huruf lagi, tapi di tengahnya mad. Contoh,
miskin jamaknya masakinu. Masa ketiganya alif, kinu ada 3 lagi setelah alif tengahnya mad, kinu. Itu masuk ghair munsharif. Miftahun kunci, mafatihu. Kemudian diantaranya lagi kalimah akhor. Akhor artinya yang lain, itu juga isim ghair munsharif. Nah ini kategori-kategori yang masuk kepada isim ghair munsharif. Nah kita perlu hafalkan. Ya, kesimpulannya istilah isim yang nanti akan mengalami perubahan di dalam kitab Jurumiyah ini sebutkan pertama isim mufrad, hafalkan, mutsanna atau tathniyah, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir, al asmaul khamsah isim 5 dan ismul ladzi la yansharif atau isim ghair munsharif kurang lebih 7. Nah, insyaallah kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.